Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan kita dahsyat. Amin. Saya percaya setiap kita pasti pernah merasakan begitu kagum sama Tuhan Yesus, ada di titik bahwa wah Tuhan tuh luar biasa ya, Tuhan itu tuh ajaib ya, Tuhan itu dahsyat ya.
Sedikit cerita, 1 minggu ini adalah 1 minggu yang sangat sibuk dalam hidup saya. Saya sibuk banget, kurang tidur, bekerja sampai pagi, bahkan saya akhirnya sekarang sakit. Tapi di tengah-tengah kesibukan saya, Tuhan gak berhenti mengingatkan bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada. Bukan hanya perlindungan, bukan hanya pertolongan, tapi Tuhan juga senantiasa menyertai saya. Bukan hanya itu saja yang Tuhan perbuat, tapi juga dalam pekerjaan Tuhan juga percayakan sesuatu yang baru. Dan itu adalah hal yang sangat membuat saya semakin kagum sama Tuhan. Bahkan di tengah kelemahan saya, Tuhan juga gak berhenti bekerja. Saya juga percaya setiap kita pasti merasakan hal yang sama terhadap Tuhan, amin. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, setiap kami Tuhan yang datang kepadamu dengan rasa syukur kami Tuhan, bahkan dengan rasa bangga. Karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa dalam hidup setiap kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan hanya namamu yang kami muliakan, hanya namamu yang kami tinggikan Tuhan Yesus. Sebab sungguh Tuhan hanya Engkau yang berdaulat dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur atas setiap hal yang telah perbuat dalam hidup kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Selama-lamanya Engkau tetap Allah dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Amin.
dalam hidup setiap kami Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau tetap Allah kami Tuhan Yesus. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau ku sembah Engkau. Tiada yang lain, hanya Engkau.
selama-lamanya Engkau tetap Allah kami yang berkuasa, Tuhan Yesus. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, oh God, come on, sing. I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Umat Tuhan dengan satu iman, satu suara nyatakan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Bersama-sama nyatakan, ini setiap kami yang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap kami yang mengangkat tangan kami, yang mengangkat suara kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh God, umat Tuhan lagi-lagi nyatakan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Ini setiap kami Tuhan Yesus. I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama sorakan haleluya. Untuk selama-lamanya Engkau tetap Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang ajaib, yang berkuasa penuh atas hidup setiap kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang percaya Tuhan berkuasa katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Come on. Hey, come on. Mari bersama-sama umat yang percaya katakan come on. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Sama-sama. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi,
janjimu nyata dalamku. Ku berserah kepadamu. Satu suara nyatakan Haleluya. Ini siap kami Tuhan Yesus. Engkau dahsyat. Haleluya. Ku berserah Yesus dahsyat. Siap lebih lagi, come on. Haleluya. Namamu besar Tuhan. Dahsyat. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus. GBBJ lebih lagi. Haleluya. Namamu besar. Dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus kau mulia Tuhan. Sekali lagi nyatakan. Ku bersorak Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Berikan tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau raja di atas segala raja. Raja yang berdaulat atas Indonesia. Indonesia aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dijauhkan dari gempa bumi, tsunami, banjir, dijauhkan dari cuaca ekstrim di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Berkat-Mu tercurah melimpah atas bangsa kami. Kami memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin agar mereka dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan aman dan baik. Bapak, Engkau juga memberkati untuk peralihan pemerintahan yang baru agar setiap kabinet baru dapat diisi oleh orang-orang yang tepat, yang memiliki kemampuan di bidang yang dipercayakan. Mereka memiliki integritas, berdedikasi, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Untuk pilkada serentak di bulan November, kami berdoa Tuhan Engkau yang pegang kendali. Biarlah setiap proses Tuhan dari persiapan sampai harinya, semua akan berjalan dengan aman dan lancar. Kami juga memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami. Gembala sidang kami Pak Niko, Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati pelayanan kedua hamba-Mu dengan hikmat dan pewahyuan yang senantiasa baru. Tuhan juga memberkati Tuhan pengembalaan kedua hamba-Mu. Biarlah semuanya dapat membawa kami semua menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan dan berkarakter Kristus. Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik dan keluarga mereka aman di dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa memberkati generasi Yeremia di tempat ini maupun di CK7. Biarlah roh Tuhan yang memperdayakan setiap anak-anak muda agar mereka dapat bergerak selaras dengan Tuhan. Memiliki roh takut akan Tuhan, berintegritas, dan Tuhan percayakan mereka sebagai pemimpin-pemimpin masa depan di segala bidang yang mereka gelutin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Haleluya. Silakan duduk saudara semua. Pada kesempatan hari saudara, pagi hari ini dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di Ibadah Raya 2 GBI PRJ. Kalau ada, bolehkah angkat tanganmu tinggi-tinggi, kami akan menyambut dengan sukacita. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Ada satu di belakang saya, di sebelah kanan. Ada 2, 3, 4, 5. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan ini saudara.
Haleluya, selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Saudara bisa men-scan QR di depan layar dapat mengisi form biodata jiwa baru. Bagi kita menyaksikan news untuk sepekan ke depan, multimedia kami persilakan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 6 Oktober 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirtareja SH. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Liamin. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Engkau sudah berdoa, engkau sudah pelayanan, engkau sudah berikan yang terbaik. Tapi hasilnya kok mana? Kok makin ada penyakit, makin suami masalah, makin utang banyak, makin pelayanan macet. Tetap doa puasa. Ini yang dikatakan iman yang dewasa. Tidak tergantung jawaban doa. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Saya ingin membawa sebuah teknologi ke dunia rohani. Karena saya ada di dunia pelopor XR lah di Indonesia ini, saya coba masuklah gitu ke dalam satu konser rohani yang saya lihat selama ini mungkin belum pernah ada berteknologi. Selain XR itu ada namanya virtual production. Jadi kita nih nggak perlu lagi misalnya menghadirkan, oh kita mau ada di Bali misalnya gitu ya. Ya kita nggak perlu, karena kita menghasilkan konten yang benar-benar real. Saya bisa timbulin mataharinya, saya bisa timbulkan, ya tenggelamkan juga saya bisa. Buat suasana hujan, suasana salju, dan lain-lain. Ya membuat saya ingin ya menggabungkan teknologi lah ke dalam dunia rohani. Oleh setiap hati kami. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Masih ingatkah kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar hidup? Setiap hari dijalani dengan sepenuh hati, seakan setiap detik begitu berarti. Tapi roda hidup berputar, saat semua rencana yang kamu susun seketika buyar, mematahkan semangat yang dulu membakar dan buat hatimu jadi hambar. Ada seorang muda yang dulunya aktif melayani di gereja. Dia selalu punya kerinduan hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan banyak orang diberkati lewat pelayanan yang dilakukan. Tapi seiring waktu, kekecewaan datang. Teman-teman yang biasanya sama-sama melayani mulai melukai hatinya. Sehingga kepahitan, bahkan tawar hati terus memenuhi kehidupannya. Tetapi jauh di dalam hatinya dia tahu bahwa Tuhan belum selesai dengan dirinya. Ada juga seorang wanita yang dulunya begitu bersemangat dan punya banyak ambisi. Tapi tiba-tiba prestasi yang pernah diraih harus dikorbankan begitu saja.
Bahkan mimpi yang dulu menyala harus dipadamkan. Ya, itulah ibu muda yang tanpa seorang pun bisa mengerti keadaan yang sedang dijalaninya. Kebebasan yang dulu dinikmati digantikan oleh rasa keterasingan demi menjalani tanggung jawab yang mulia. Sehingga membuat dia merasa dunia di sekitarnya berjalan begitu cepat. Sementara untuk hidupnya seperti berhenti di tempat yang sama. Dan ada juga seorang muda yang berjuang keras untuk meraih semua impian di dalam dunia ini. Uang, posisi, bahkan semua prestasi. Tapi di satu titik lelah itu datang. Semua usaha yang sudah dilakukan, bahkan semua pencapaian yang pernah diraih, ternyata tidak pernah bisa memberikan kepuasan di dalam hatinya. Dan yang tersisa hanyalah rutinitas yang terus berulang, yang membuat semangatnya semakin padam. Sehingga muncul sebuah pertanyaan di dalam hatinya. Sebenarnya hidup ini untuk apa? Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah itu kamu? Kau pribadi yang terima semua masa lalu, dan kau ubahkan ku jadi baru. Semua pengampunanmu yang buatku berharga. Yesus, ku mau jadi sepertimu. Ku terkagum atas perbuatanmu. Di sepanjang hidupku kan selalu pujimu. Ku mau semakin serupa denganmu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu di hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang terkasih, teman-teman dewasa muda di dalam Yesus Kristus. Seringkali kita menghadapi masalah hidup yang benar-benar nyata. Kita menghadapi dinamika kehidupan, baik itu dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Mungkin saudara sekarang sedang mengalami masalah hubungan. Mungkin hubungan kita sama Tuhan sedang jauh. Atau mungkin saudara sedang mengalami sesuatu yang orang sekitarmu tidak mengerti. Terutama kita sebagai dewasa muda. Justru di masa-masa seperti ini kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh cuma menangisi masalah. Tapi kita harus bangkit. Kita harus bangkit dan mungkin salah satu jawaban yang kita butuh hanyalah duduk diam dan mendekat sama Tuhan seperti Maria. Bukan cuma bekerja terus-terusan seperti Marta, saudara. Kita di dalam dunia yang sangat sibuk. Nah, untuk alasan inilah kami dari 2PM, komunitas dewasa muda, Young Family, Young Professionals. Kami ingin mengundang saudara semua teman-teman dewasa muda untuk boleh mengikuti acara tahunan kami, yaitu Spiritual Camp Retreat Rise, yang kami berikan tema itu bangkit, saudara. Ini kesempatan buat kita semua untuk recharge kembali, sehingga kita bisa dapat kekuatan yang baru, iman dan pengharapan yang baru.
Nah, saudara, retreat ini diadakan di tanggal 18 sampai 20 Oktober, saudara. Itu Jumat malam. Acara dimulai malam-malam, saudara. Jadi kloter bus akan berangkat dari tempat ini jam 4 sore. Kloter pertama, kloter kedua jam 6 sore, kloter ketiga masih ada lagi jam 7 malam. Sehingga pada hari itu teman-teman yang sudah bekerja tidak perlu mengambil cuti. Acara akan dimulai malam dan hari Minggu 20 Oktober kita akan kembali ke tempat ini, itu kurang lebih siang hari, saudara. Ya, acara ini bertempat di Villa Bukit Pancawati, 2 jam perjalanan dari sini. Tempatnya bagus, kami sudah survei, makanannya semua sudah tersedia, panitia semua sudah mengatur. Dan khusus hari ini dari 2PM, dari panitia membuka harga diskon flash sale hanya untuk hari ini sebesar Rp700.000. Saudara tinggal datang aja dan menikmati pertemuan kita dengan Tuhan, saudara. Nah, mungkin sudah dengar advertisement ini dari minggu-minggu lalu. Akan tetapi kalau saudara yang pengen ikut, masih ragu-ragu, pengen tahu lebih detail, di belakang sana saya dan teman-teman 2PM semua buka booth fundraising. Kita bisa tanya semua segala sesuatu tentang retreat ini, saudara. Dan juga hari ini kita buka career consulting, yaitu networking corner, saudara. Jadi saya mengundang beberapa kolega saya, rekan-rekan saya yang sudah bekerja di marketplace sebagai profesional yang berpengalaman. Saudara bisa lihat banyak bidang-bidang di sini, dari tech startup, data analis, project management dan segala macam. Selain bertanya tentang retreat, kita bisa networking juga di sana. Ya, jangan lewatkan kesempatan ini. Saya percaya ini akan jadi investasi teman-teman dewasa muda yang terbaik juga di tahun ini. Retreat tahun lalu begitu banyak mujizat dan kami rindu saudara juga bisa mengalami mujizat dan kekuatan yang baru dapat dari Tuhan. Sekian pengumuman dari kami, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur Engkau ada dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kasih-Mu selalu melekat dalam setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Mari bersama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari sama-sama. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Bersyukur katakan, sungguh ku bersyukur. Mari angkat tanganmu dengan iman. Mari nyatakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari sekali saudara, mari dengan iman nyatakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Engkau juga memiliki pesan firman untuk kami sebagai anak-anak-Mu. Dengarkan dan terima, dan biarlah itu sungguh-sungguh menuntun hidup kami untuk mengerti dan masuk dalam rencana Allah mulai hari ini dan seterusnya. Pengurapan Roh Kudus atas hamba-Mu dan kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya berkata amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa hadir dan melayani saudara pada hari ini. Dan tentu berterima kasih untuk Gembala Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra untuk kesempatan yang telah dipercayakan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Perang Israel dan Masa Depan Dunia. Saudara-saudara, tanggal 7 Oktober 2023, hampir 1 tahun yang lalu, tanpa aba-aba Hamas menyerang Israel dan masuk ke dalam wilayah mereka dan membantai orang-orang yang ada di kibuts atau perumahan, dan juga ketika para pemuda melakukan konser musik yang ada di sana. Diperkirakan 1.200 orang meninggal dunia, 250 orang ditawan. Dan itu yang menyebabkan Israel kemudian membalas ke Gaza dan menghujani dengan roket. Lalu ini meluas dengan perang melawan Iran. Presiden Iran meninggal dalam kecelakaan pesawat. Houthi Yaman. Dan juga hari-hari ini dengan Hizbullah di Lebanon. Pemimpin daripada Hamas mati, pemimpin Hizbullah dalam beberapa hari yang lalu mati.
dan ada serangkaian peristiwa yang agak mencengangkan secara teknologi karena pager dan juga handy-talkie yang dibawa oleh pejuang-pejuang Hizbullah meledak dan menewaskan begitu banyak orang. Kita tidak masuk di dalam peperangan itu karena itu masalah politik, masalah antar negara. Tetapi pertanyaannya adalah apakah perang ini akan menjadi pemicu perang dunia ketiga? Bila mana Israel dan sekutunya membantu, bila mana Amerika Serikat dan sekutunya, maksud saya membantu Israel, tetapi sebaliknya Palestina akan didukung oleh Rusia, China, dan negara-negara yang lain. Yang jelas Alkitab menunjukkan bahwa perang adalah tanda zaman. Dalam Mazmur 24 ayat 6 dan 7 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Peperangan adalah tanda bahwa kedatangan Kristus sudah semakin singkat. Dan perang Israel melawan banyak negara di sekitarnya akan mengarah pada dua perang besar di akhir zaman. Yang pertama adalah perang Gog dan Magog, Yeskiel 38-39. Dan yang kedua adalah perang Harmagedon, Wahyu pasal 16 ayat yang ke-16. Dan Israel yang akan menjadi pusatnya. Sekarang supaya saudara lebih memahami apa yang terjadi, saya ingin memaparkan tentang sejarah ringkas dari Israel. Saudara sekalian, Tuhan telah memberikan tanah Kanaan kepada Abraham, bapa leluhur Israel, kira-kira 4.000 tahun yang lalu. Dan 3.000 tahun yang lalu Daud menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tetapi kemudian karena bangsa Israel jatuh di dalam dosa, tahun 721 sebelum Masehi, Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria ditawan oleh kerajaan Asyur. Dan tahun 586 sebelum Masehi, Israel bagian selatan dengan ibu kotanya yaitu Yerusalem yang ada di tanah Yehuda juga ditawan oleh Babilonia dan berada di masa pembuangan 70 tahun sampai seorang raja yang bernama Koresi Agung atau yang disebut sebagai Cyrus yang kedua menyuruh orang Israel pulang ke negeri asal mereka. Nah, di kemudian hari Yesus Kristus dilahirkan. Pada waktu itu Israel berada di dalam penjajahan negara Romawi. Dan tahun 70 Masehi setelah Yesus naik ke sorga sekitar tahun 33, sekian puluh tahun kemudian Jenderal Titus dari kerajaan Roma menyerang dan menghancurkan kota Yerusalem. Sejak itulah Israel terserak, tersebar ke seluruh dunia. Nah, di kemudian hari muncullah orang-orang Arab terutama pada abad yang ke-7 di mana kekhalifahan Islam menguasai tanah Israel itu dan mendirikan Dome of the Rock dan masjid yang terkenal Al-Aqsa. Dome of the Rock, Masjid Kubah emas, dan dekat situ ada Al-Aqsa, Masjid Kubah hitam. Dan sejak abad ke-7 pemunculan Islam, bangsa Arab mulai berdatangan dan tinggal di tanah Israel yang kemudian disebut sebagai tanah Palestina. Karena saudara-saudara, inilah awal dari mengapa Palestina itu dikenal pada masa ini. Saya perlu kasih satu catatan penting bahwa kata Palestina tidak berkaitan dengan bangsa Filistin yang dicatat di dalam Alkitab. Orang Palestina sekarang bukan keturunan Goliat, saudara-saudara. Nah, orang Filistin itu menurut sejarah berasal dari pulau Kreta di dekat Yunani. Mereka adalah bangsa pelaut yang menyembah dewa Dagon, yaitu dewa ikan. Dan bangsa Filistin itu sudah punah. Lalu bagaimana asal kata Palestina itu muncul? Tahun 135
ada seorang kaisar Roma yang bernama Hadrian, begitu benci dengan orang-orang Yahudi dan dia ingin menghapus kata Israel dalam sejarah. Itu sebabnya tahun 135 dia mengganti Israel dengan nama Syria Palestina. Yang kemudian Syrianya hilang dan dikenal namanya menjadi Palestina. Bahkan Yerusalem diganti namanya menjadi Aelia Capitolina. Dari sejak itulah nama Palestina mulai muncul. Saudara-saudara, berikutnya pada tahun 1947 Persatuan Bangsa-Bangsa United Nation, karena melihat ada orang-orang Arab dan juga orang-orang Yahudi tinggal bersamaan di Palestina, maka mereka menjadikan teritorial itu untuk kehidupan dua negara atau dua bangsa. Pertama adalah Arab Palestina, yang kedua adalah Yahudi Palestina. Di kemudian hari Yasser Arafat memakai kata Palestina dengan organisasi yang dibentuk PLO, Palestinian Liberation Organization, sebagai alasan politik supaya akhirnya bangsa-bangsa Arab, kan negara-negara Arab banyak, itu bersatu untuk melawan Israel. Karena itu dia mencoba mengkaitkan lagi kata Palestina dengan Filistin. Tujuan utamanya apa? Karena Filistin lebih awal datang ke Kanaan sebelum orang Israel. Jadi kalau misalnya Palestina sekarang ini dikaitkan dengan Filistin yang datang sebelum Israel masuk tanah Kanaan, mereka berharap bahwa itu menjadi legitimasi sejarah bahwa orang Palestina punya kedudukan yang kuat karena mereka sudah ada sebelum orang Israel. Tapi sebetulnya sekali lagi Filistin itu berbeda dengan Palestina. Palestina itu dari Arab. Filistin itu orang-orang Kreta, dari Yunani, bangsa Filistin. Salah satunya Goliat yang terkenal itu sudah musnah sekarang ini. Jadi cikal bakal orang Palestina yang tinggal di Timur Tengah adalah bangsa nomaden di padang pasir. Dewa kunonya bukan Dagon, dewa ikan, tapi dewa kunonya adalah Moon atau bulan. Nah, tahun 1967 Israel merebut tanah dari Yordania dan merebut jalur Gaza dari Mesir. Jadi Israel tidak pernah mengambil tanah dari Palestina. Karena sampai sekarang pun pembentukan negara Palestina, dua option yang ada di Palestina, Israel dan negara Palestina, itu masih dalam perundingan. Jadi Israel merebut dalam perang 6 hari, tanah itu dari mana? Dua negara, Yordania dan dari Mesir, bukan dari Palestina. Dan saudara-saudara, pada waktu PBB memberikan dua option, apakah Anda mau menjadi dua negara, Arab Palestina dan Yahudi Palestina? Arab menolak untuk mendirikan negara, Israel menerima. Maka tanggal 14 Mei 1948 Israel memproklamirkan kemerdekaannya. Dan sejak itulah bangsa Yahudi kembali ke Israel setelah hampir 19 abad terpencar ke seluruh dunia. Kalau saya baca dalam Mika 2 ayat 12 dikatakan, aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub, aku akan menghimpun sisa-sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padang, sehingga ramai dengan manusia. Tuhan bilang kalau dia datang kembali ke dunia, itu harus ditandai dengan kembalinya orang-orang Yahudi, kembalinya orang-orang Israel ke tanah perjanjian. Dunia sekarang mengenal sebagai tanah Palestina. Alkitab menyebut sebagai tanah Kanaan, the promised land yang pernah Allah janjikan, di mana Musa melihat tanah Kanaan, Yosua memimpin 12 suku bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, dan itulah tanah yang Allah janjikan kepada Abraham. Itulah tanah yang di kemudian hari dijadikan oleh Daud sebagai ibu kota negaranya, yaitu Yerusalem. Nah, pada waktu Israel merdeka tahun 1948,
hanya ratusan ribu orang Yahudi yang tinggal di sana. Sekarang diperkirakan 9,3 juta orang Yahudi datang dari seluruh dunia, dikumpulkan lagi oleh Tuhan ke Israel. Nah, orang Arab Palestina juga berkembang jumlahnya, hampir 5,5 juta, dan mereka tinggal di Palestina dalam kota-kota yang terserak, yang berbeda-beda, antara lain Gaza, Ramallah, Bethlehem, Hebron, Yerusalem Timur, dan lain-lain. Dan sampai hari ini mereka selalu bertikai, selalu bertengkar satu dengan yang lain. Abraham punya 2 anak, Ishak dan Ismail. Dan inilah yang terus berantem sampai hari ini dan sampai pada akhir zaman. Jadi kita melihat petanya itu terjadi dengan cara seperti demikian. Nah, karena pertikaian terus terjadi dan pembantaian terjadi dari kedua belah pihak, dan kalau perang nggak ada yang bisa kita bilang yang salah Israel, yang salah Palestina, pasti dua-duanya juga punya kontribusi di dalam kesalahan. Orang sering tanya sama saya, Pak, Anda pro mana, Israel atau Palestina? Saya jawab, saya pro kepada perdamaian dunia. World peace. Itu yang kita harapkan. Karena Yesus adalah Sang Raja Damai. Dia datang membawa damai sejahtera. Semua manusia sudah berbuat dosa. Apapun bangsanya. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Itu posisi kita, saudara. Jadi kita sebagai orang Kristen bukan berjuang untuk Israel, berjuang untuk Palestina. Kita berjuang supaya Raja Damai memberikan damai sejahtera, pertobatan kepada apapun suku bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Nah, saudara-saudara, karena pertikaian terus menerus, maka tanggal 19 Juli 2024, beberapa bulan yang lalu, International Court Justice yang berpusat di Belanda, ini mahkamah agung untuk keadilan, mereka mengadakan perundingan dan intinya pendudukan Israel terhadap Palestina dianggap ilegal, sehingga Israel harus angkat kaki dari tempat di mana mereka sekarang ada. Saya baru pulang tadi malam dari Amerika Serikat, saudara-saudara, perjalanan yang panjang, melelahkan, dan saya dengan 40 orang lebih rombongan dari Indonesia berdoa di depan Capitol Hill di Washington DC, berdoa di depan White House, berdoa di depan Patung Liberty, berdoa untuk Amerika, karena apa yang terjadi di Amerika Serikat itu dampaknya akan besar untuk seluruh dunia. Karena hari-hari ini sedang berkumpul 133 orang presiden dan raja dari seluruh dunia, dari hampir 200 negara yang berada di bawah United Nations, Persatuan Bangsa-Bangsa, karena mereka sedang memutuskan banyak hal yang penting bagi sejarah dunia, salah satunya sikap bangsa-bangsa terhadap Israel. Dan mayoritas sepakat dengan apa yang diputuskan oleh International Court Justice, bahwa Israel harus angkat kaki dari tempat yang dianggap sebagai pendudukan Israel di Palestina. Nah, saudara-saudara, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dunia sekarang ini menganggap Zionis, orang-orang yang menganggap diri Yahudi, itu bukan asli Yahudi. Mereka adalah kelompok bangsa yang tersebar-sebar dari Eropa Timur dan kemudian pergi ke Palestina. Lalu mereka mengaku-ngaku diri sebagai Israel. Lalu mengkaitkan apa yang ada di dalam Alkitab. Padahal tidak. Makanya orang-orang termasuk di Indonesia itu tidak setuju dengan Israel berada di Palestina atau berada di tanah Kanaan. Tetapi Benyamin Netanyahu berkata bahwa tanah ini adalah milik Israel dari sejak dahulu sampai selama-lamanya. Maka kalau sudah demikian, peperangan yang harus terjadi dan akan terjadi. Buat kita, pertanyaan pentingnya secara Alkitabiah, apakah Israel kini dan Israel yang ada dalam Alkitab adalah bangsa yang sama atau tidak?
Karena banyak orang dari gereja-gereja sedunia bahkan menganggap bahwa Israel sekarang tidak ada kaitan dengan Israel dulu. Yang ada sekarang adalah orang-orang bangsa dari Eropa Timur yang ngaku-ngaku adalah orang Israel. Seperti yang tadi saya katakan, ada orang Palestina yang ngaku-ngaku mereka adalah keturunan Filistin pada zaman dulu. Padahal ternyata bukan. Apakah bangsa Israel sekarang adalah orang yang juga ngaku-ngaku sebagai orang Israel pada zaman dulu? Sebetulnya untuk menentukan jawaban apakah Israel dulu dan sekarang sama, ada 3 hal yang kita harus jawab. Apakah kita bisa menemukan kesamaan di dalam 3 hal ini? Bahasa, budaya, dan agama. Saudara lihat, bahasa Ibrani digunakan dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Yang kedua, budaya yang dicatat di dalam kitab Torah orang-orang Yahudi, dalam Tanak, Torah, Nebiim, Ketubim, orang-orang Yahudi, dan juga di dalam Alkitab Perjanjian Lama khususnya orang-orang Kristen, itu adalah budaya yang juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa ini. Misalnya tentang 7 hari raya Israel dan sebagainya. Lalu kemudian agama, apakah orang-orang Israel sekarang punya agama yang sama yang menyembah Yahweh dari sejak zaman Alkitab? Jawabannya ya. Dan perlu saya tegaskan, Israel bukan Kristen. Banyak orang Indonesia pikir Israel Kristen. No, agama mereka Yudaisme. Dan saudara tahu bahwa lebih banyak orang Islam yang tinggal di Israel daripada orang Kristen yang tinggal di Israel. Jadi salah sekali kalau kita berpikir bahwa perang Israel melawan Palestina adalah perang agama. Dan kalau kita mendukung salah satu negara, kita mendukung Arab, Islam, ataukah Israel Kristen. Ini sebuah pemikiran yang sangat keliru. Dan saya tegaskan, saya mendukung perdamaian dunia. Saya mendukung Yesus sebagai Raja yang akan memberita selama-lamanya di Yerusalem dan Yerusalem baru. Jadi karena ada kesamaan bahasa, budaya, dan agama, maka kita tahu bahwa Israel pada zaman dulu dan zaman sekarang adalah Israel yang sama. Nah jika demikian, karena Netanyahu juga sudah menyatakan bahwa ini tanah milik Israel dulu, kini, dan selamanya, maka tidak akan bisa terhindar perang besar yang akan melibatkan seluruh dunia. Perang dunia ketiga. Nah kita menyebutkan bahwa perang dunia ketiga itu akan terbagi dalam 2 bagian. Pertama, negara-negara di utara Israel, Rusia, Turki, dan sekutunya akan menjepit Israel dibantu negara-negara Arab, misalnya Ethiopia, Sudan, Mesir, dan sebagainya. Lalu ini disebut sebagai perang Gog dan Magog, Yeskiel 38-39. Saya tidak punya waktu untuk membahas karena waktu yang sangat singkat. Kedua, perang antara Barat, negara-negara Barat, Amerika, Eropa, dan sekutunya melawan Timur. Itu akan terjadi perang Harmagedon, di mana 200 juta orang akan datang menyeberangi sungai Efrat yang kering dan berperang di Palestina, di Israel. China pasti ikut serta, karena nggak mungkin ada negara yang bisa kirim utusan perang 200 juta kalau China tidak ikut serta. Nah kalau China ikut, saya rasa Kim Jong-un dari Korea Utara juga akan ikut. Indonesia bagaimana? Tidak jelas. Karena Indonesia dari dulu adalah negara non-blok. Tidak blok barat, tidak blok timur, saudara-saudara. Ya, Indonesia ini kan negara yang khusus. Ya, bukan negara agama, tapi bukan negara sekuler. Sehingga ada yang menyebut Indonesia sebagai negara bukan-bukan. Bukan agama, bukan sekuler. Nah kita perlu berdoa supaya Indonesia juga tidak mengalami hal yang buruk, tetapi Indonesia bisa datang kepada Kristus dan mengalami pemulihan seperti yang kita rindukan, seperti yang kita doakan. Saya akan jelaskan singkat sekarang 2 perang besar pada akhir zaman supaya mata saudara tercelik. Yang pertama adalah perang Gog dan Magog. Yeskiel 38 ayat 1-6 bilang begini, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah matamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Meseh dan Tubal, dan berburu buatlah melawan dia. Saudara perlu tahu bahwa Gog adalah Raja Agung,
Kata Raja Agung berasal dari kata Ibrani Rosh. Dari kata Rosh ini muncul istilah Russian, Rusia. Jadi akan ada Gog di tanah Magog, Raja Agung dari Rusia yang akan menyerang Israel. Posisi dia itu dari utara sekali. Saya lanjutkan ayat berikutnya. Katakanlah begini firman Tuhan Allah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung, negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu, membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil dan semua berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, Put menyertai mereka dan semua dengan perisai dan ketopong. Ayat 6, orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Betogarma dari utara sekali. Dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Jadi dari utara sekali ya, dari utara sekali kalau saudara tarik garis lurus peta Israel, di atasnya ada Turki, di atasnya sekali ada Rusia. Dia akan datang menyerang Magog, Meseh, Tubal. Itu adalah negara-negara bekas Uni Soviet. Sekarang namanya adalah Kazakhstan, Uzbekistan, dan sebagainya. Lalu Persia adalah Iran. Ini sekutu Rusia yang akan menyerang Israel pada waktu Gog Magog. Gomer adalah Eropa Timur, Betogarma adalah Turki, Put adalah Libya, dan Kus adalah Ethiopia, termasuk Sudan pada hari-hari ini yang akan mendapatkan pengiriman senjata dari Rusia lewat Iran ke Sudan, sehingga utara selatan akan menjepit Israel. Dan secara perhitungan kasat mata, Israel pasti akan musnah. Nah saudara-saudara, menarik sekali kalau kita baca dalam Alkitab, ternyata ada koalisi negara-negara yang tidak akan berperang melawan Israel. Yeskiel 38 ayat 13 menyebutkan ini. Negara Sheba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda, dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali? Ternyata yang tidak ikut koalisi Rusia disebutkan Sheba dan Dedan. Itu mengacu pada negara-negara Jazirah Arab, misalnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Indikasi ini terlihat dalam perang Israel versus Iran beberapa bulan yang lalu. Karena mereka lah yang memberikan informasi bahwa Israel akan diserang oleh Iran, saudara sekalian. Jadi negara-negara Arab sendiri nggak kompak. Bahkan Arab membantu Israel mematahkan serangan Iran. Yordania menembaki roket-roket yang terbang dari Iran sebelum masuk Israel. Alasan mereka supaya tidak jatuhnya di Yordania. Tetapi Alkitab ribuan tahun yang lalu sudah menunjukkan negara-negara yang akan menyerang Israel, negara-negara yang tidak akan menyerang Israel. Lalu Tarsis itu mengacu pada Inggris, Eropa, dan tentu terkait dengan Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat itu asalnya adalah orang-orang yang berasal dari Eropa. Tetapi Alkitab menunjukkan Eropa dan Amerika Serikat tidak akan membantu Israel di dalam perang Gog dan Magog. Sehingga secara pemikiran manusiawi Israel akan musnah. Tetapi ada satu yang menolong. Allah penolong Israel, Yahweh. Dia akan membela umat pilihannya pada hari-hari terakhir. Karena dia harus menggenapkan apa yang dijanjikan. Bahwa sisa Israel akan diselamatkan. Dan mereka akan bertobat. Percaya kepada Mesias. Yang namanya kita tahu. Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, ketika Gog atau Rusia dan sekutunya menyerang Israel. Maka beberapa hal yang Tuhan akan lakukan. Pertama, Tuhan akan menghukum Gog. Yeskiel 39 ayat yang ke-6. Kedua, mayat mereka akan dikubur selama 7 bulan. Berarti banyak sekali orang yang akan mati pada perang tersebut. Yeskiel 39 ayat 11 dan 12. Dan senjata Gog akan dibakar selama 7 tahun. Yeskiel 39 ayat 9.
Saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan semuanya, jadi saya memberikan percikan saja. Saudara bisa dengar kembali nanti YouTube-nya dan periksa ayatnya supaya saudara tahu apa yang saya sampaikan. Bukan hanya pemikiran pribadi, tetapi semuanya tercatat di dalam Alkitab. Saya hanya memberitahukan kepada saudara bahwa apa yang belum terjadi di hari-hari yang akan datang sudah dicatat di dalam Alkitab ribuan tahun yang lampau untuk membuktikan Alkitab adalah firman Allah yang tidak pernah salah. Alkitab sangat akurat sehingga kita perlu mendengar apa pandangan Allah tentang situasi terakhir di dunia ini, dan bukan hanya membaca mendengar komentator politik dari CNN, dari BBC, dari kantor berita yang ada di Indonesia, karena Allah lebih tahu dari semua pemikir yang lain, karena Dia Allah yang berdaulat atas seluruh bangsa. Nah, setelah perang Gog Magog, Rusia, negara-negara Afrika menjebit Israel, dihancurkan oleh kuasa Allah, bukan oleh Israel. Maka ada perang berikutnya yang berempetan, yaitu perang Harmagedon. Alkitab berkata bahwa sungai Efrat yang ada di Irak itu akan kering, lalu menjadi jalan bagi raja-raja dari timur ke Harmagedon. Wahyu pasal 16. Nah, saudara-saudara, next slide. Peristiwa perang Harmagedon ini harus diawali dari pemerintahan antikris. Antikristus akan muncul dan memerintah 7 tahun menurut Daniel 9 ayat 27. Lalu Israel akan diserang oleh bangsa dari timur 200 juta orang, Wahyu 9 ayat 16. Dan kemungkinan itu adalah China dan sekutunya. Dan ini akan berakhir ketika Kristus datang kembali sebagai raja, Wahyu 19. Maka antikris akan ditangkap dan dilemparkan ke neraka. Jadi akhir dari perang Harmagedon adalah pada waktu Yesus datang kembali untuk kali kedua, menjejakkan kaki di bumi di Bukit Zaitun. Berhentilah perang Harmagedon, antikris akan ditangkap, dilemparkan ke dapur api, ke Gehenna, yaitu ke neraka. Mungkin saudara kalau dengar gini, aduh ngeri banget ya apa yang akan terjadi di depan kita. Aduh gimana kalau perang Harmagedon, aduh gimana kalau perang Gog dan Magog. Aduh hidup kagak perang juga susah. Apalagi lagi perang yang akan terjadi di depan kita. Gimana ya? Dengar, saya bawa kabar baik untuk saudara. Karena berita akhir zaman tidak seharusnya menakut-nakuti. Berita akhir zaman adalah berita tentang pengharapan. Dan pengharapannya adalah begini, sebelum semua ini terjadi akan ada rapture, pengangkatan orang-orang percaya yang dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Allah pernah menghukum dunia dengan air bah pada zaman Nuh. Tapi Dia menyelamatkan 8 orang yang percaya masuk ke dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya. 3 orang anaknya. Siapa namanya? Sem, Ham, Yafet. 3 orang menantunya. Siapa namanya? Tidak tahu? Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya Yafet. Saudara-saudara. Dan saya percaya Allah yang telah menyelamatkan orang-orang beriman pada zamannya akan sekali lagi menyelamatkan orang-orang percaya pada masa ini. Bukan lewat bahtera dari kayu, tetapi satu-satunya jalan keselamatan melalui nama di atas segala nama, yang olehnya setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku nama itu adalah nama Yesus Kristus. Siapa yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan, tidak akan masuk ke dalam neraka, tapi diangkat pada waktu Yesus datang untuk kali kedua. Kalau yang gak diangkat gimana? Maka orang yang tidak diangkat akan masuk di dalam 7 tahun masa sengsara, di mana antikristus akan memerintah dunia dan akan terjadi masa kesusahan besar.
Jadi kalau saudara satu kali bangun pagi setelah televisi, minum kopi, dan saudara mendengar kabar tadi malam jutaan orang-orang hilang dari seluruh dunia. Kita tidak tahu apakah mereka diculik UFO, makhluk luar angkasa atau gimana. Kalau saudara dengar berita semacam itu, jutaan orang hilang mendadak, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan bingung. Itulah rapture, pengangkatan. Tapi kalau saudara pagi itu bisa baca koran, nonton TV, minum kopi, dan engkau mendengar berita itu, berarti engkau ditinggalkan, saudara-saudara. Engkau tidak diangkat. Tapi seandainya itu terjadi, bertobatlah segera. Karena Tuhan masih bisa menyelamatkan orang, walaupun dia harus membalas dengan kepala yang dipenggal oleh antikris dan pengikutnya. Saudara-saudara, berikutnya adalah Yesus yang datang ke bumi di akhir masa antikris, di akhir perang Harmagedon, akan mendirikan kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Dia akan mendarat di Bukit Zaitun dan akan menjadi raja atas seluruh dunia. Karena Zakaria 14 ayat 9 berkata, Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada hari itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya hanya satu. Enggak usah takut kepada antikris. Walaupun dia mencoba menguasai dunia, antikristus tidak akan pernah bisa menguasai seluruh dunia. Karena Alkitab kita berkata, satu-satunya yang akan memerintah seluruh dunia, hanya raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya adalah Yesus Kristus. Dia akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, damai di bumi, ibu kotanya Yerusalem yang ada di Palestina. Sehingga dengarkan saya, harapan satu-satunya Palestina bisa berdamai, bukan solusi dua negara atau apapun cara yang lain. Harapan satu-satunya Palestina bisa berdamai kalau Yesus datang memerintah sebagai raja di Yerusalem, di Palestina, baru dunia akan berdamai. Saudara-saudara, pada waktu Yesus menjadi raja dalam kerajaan 1000 tahun, iblis akan diikat di jurang maut selama 1000 tahun. Tidak bisa mengganggu manusia dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi setelah 1000 tahun, iblis akan dilepas untuk sedikit waktu. Dan dia akan menyesatkan orang, menurut Wahyu 20 ayat 1-10. Muncullah pemberontakan besar yang disebut sebagai Gog dan Magog part 2, bagian yang kedua. Tapi iblis akan dihukum, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan iblis tidak ada lagi untuk mengganggu manusia karena dia dihukum selama-lamanya. Maka langit dan bumi yang sekarang akan berlalu, diganti oleh langit yang baru dan bumi yang baru. 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Langit dan bumi sekarang akan binasa oleh nyala api. Tapi kemudian Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Ibu kotanya adalah Yerusalem baru yang turun dari sorga. Saya bacakan Wahyu 21 ayat 1-3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta berkata, lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara tahu sorga itu sekarang ada di mana? Di langit, di belakang langit biru. Karena Yesus waktu naik, dia naik ke sorga. Ibu kota sorga adalah Yerusalem baru. Tapi nanti dalam penciptaan ulang, ketika langit dan bumi yang sekarang ini akan berlalu, Tuhan akan membuat langit baru dan bumi baru,
dan Yerusalem baru yang ada di belakang langit biru sekarang akan turun dari sorga kemana? Ke bumi yang baru. Kemah Allah tinggal bersama dengan manusia. Itulah kerajaan Allah, sorga sampai selama-lamanya. Jadi posisi sorga sekarang di langit, Shamayim, belakang langit biru. Tapi nanti posisi surga akan datang mendekat kepada manusia. Karena Allah ingin tinggal bersama dengan manusia di bumi yang baru sekarang sampai selamanya. Betapa luar biasanya cinta Tuhan sehingga Dia mau mendekat kepada kita. Konklusi akhir. Saudara, yang pertama, kita harus memahami nubuatan akhir zaman yang sudah dan belum digenapi. Sehingga kita yakin keakuratan Alkitab dan tidak diombang-ambingkan oleh berbagai arus pengajaran. Kalau saudara dengar berita yang mengagetkan, mengejutkan dan sebagainya, saudara tahu semuanya sudah tertulis. Semuanya sudah ada dalam Alkitab. Dan akhirnya kita sadar dunia ini bukan sorga. Tuhan akan datang dari sorga menciptakan satu kerajaan damai di bumi hanya bagi orang yang percaya kepada Dia. Yang kedua, persiapkan diri kita karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tinggalkan perkara duniawi, hidup berjaga-jaga seperti 5 gadis bijaksana yang menyiapkan minyak dan juga pelitanya. Jangan kita hidup sembrono karena kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Mari saudaraku, kita bertobat dari semua perbuatan dosa. Supaya ketika Yesus datang kita tidak ditinggalkan, kita diangkat. Karena kedatangannya sudah sangat singkat, sudah di ambang pintu. Yang terakhir, yang ketiga, perbanyak doa agar masa anugerah keselamatan masih diberikan dan kita makin giat memberitakan Injil. Kenapa Tuhan masih belum datang? Karena Injil kerajaan harus diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru setelah itu tiba kesudahannya. Makanya kita harus menggunakan waktu yang sisa untuk memenangkan keluarga dan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Saya akan akhiri dengan kesaksian ini. Saya tinggal di Bandung, walaupun sebagai ketua Sinode GBI yang Tuhan percayakan kepada saya pada periode ini, saya harus banyak juga ada di Jakarta. Dan di Bandung kami sedang membangun sebuah gereja, tapi lebih banyak bagian yang digunakan sebagai Bible Park yang disebut sebagai The Journey to Eternity, perjalanan menuju kekekalan. Di mana kita akan melihat replika Bahtera Nuh, ada kisah Abraham dan Ishak, tabernakel, Masjid Yerusalem, kisah Nabi Yunus. Orang juga nanti bisa berfoto karena ada pameran kondisi pada zaman Alkitab, next slide. Dan kemudian juga ada visualisasi Bible story bagaimana Allah memanggil Musa melalui semak belukar yang menyala. Ada teknologi 3D sampai 5D, creation and not evolution. Dunia ini ada karena diciptakan oleh Allah, bukan karena proses bermiliar-miliar tahun, Big Bang dan sebagainya. Orang bisa berfoto booth dengan pakaian Mesir, pakaian Roma dan sebagainya. Ini sangat instagramable, ini tempat yang sangat edutainment, education melalui entertainment. Sangat cocok untuk anak-anak dan remaja. Next slide. Kami membeli sebidang tanah di perumahan Sumarekon, Bandung. Dan kita mulai membangun tempat itu untuk bisa kita nikmati sebagai tempat wisata religi, wisata rohani yang ada di Indonesia. Next slide. Dan Tuhan membuka jalan sehingga kita bisa terhubung dengan para owner, para pemilik dari Museum of the Bible, Washington DC. Dan yang membuat Museum of the Bible adalah konsultan yang sekarang sedang mengerjakan proyek itu di kota Bandung, orang yang persis sama. Lalu kita ketemu dengan juga yang memiliki Creation Museum dan Ark Encounter. Saya baru pulang tadi malam karena saya bawa 40 orang lebih ke Amerika Serikat. Salah satunya melihat 4 lokasi ini, saudara-saudara. Dan kita bisa melihat melihat situasi yang ada. Lalu Sight and Sound Theater, yaitu drama musikal tentang Nuh, tentang Yunus, tentang Yusuf, tentang Yesus yang sangat bagus yang dipagelarkan di Amerika Serikat. Kita mau
4 tempat ini replikanya ada di Indonesia. Next slide. Lalu kita mulai membangun, proses pembangunan untuk gereja yang ada di sana, dan sebagian besar akan digunakan untuk Bible Park, museum kisah-kisah Alkitab modern dari kejadian sampai akhir zaman. Kita beri nama The Journey, dan diharapkan akhir tahun ini seluruh struktur konstruksinya selesai. Dan tahun depan kita baru masuk ke dalam bagian finishing dan teknologinya. Next slide. Nah, ini ada video, mari kita lihat 1 menit. Construction of the Journey project has finally begun. Nama Tuhan Yesus Kristus, kita mulai pemancangan perdana pada hari ini. Amin. This complex will house a church, a concert hall, and also the first of its kind interactive Bible museum. We hope that this will be a place where the Bible will come to life and be a gateway for the next generation to experience the Bible, not just by reading, but by seeing and experiencing the Bible coming to life. Indonesia, with its population of over 270 million people, is the most populous Muslim country in the world. Strategically located in Bandung, in West Java, the home of the Sundanese people, the largest unreached people group in the world. The Journey will be a new avenue for the gospel to reach the lost. Help support in prayer and come and participate in building the journey together with us. God bless you. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Allah akan melakukan perkara yang dahsyat. Sementara pemain musik saya undang maju ke depan, saya mau sampaikan. Kalau ini sudah selesai, nanti saya kasih tahu saudara supaya saudara bisa datang sama-sama ke sana ya. Dari Jakarta cepat sekali sekarang. Karena ternyata waktu kita bangun fast train, kereta cepat Jakarta-Bandung selesai. Dan ada 2 stasiun, Padalarang dan Tegal Luar Sumarekon. Jadi dari Jakarta, saudara tinggal naik kereta cepat 45 menit sampai ke Tegal Luar, turun, ada mobil jemputan nanti 10 menit sampai ke kompleks itu. Jadi saudara bisa datang jam 9 pagi dari Jakarta, jam 10 sudah sampai ke sana. Saudara bisa lihat sampai jam 12, setengah 1 makan siang, jam 2, setengah 3 saudara sudah ada di Jakarta. Naik kereta Wus, siapa yang belum pernah naik? Wow. Amerika aja nggak punya kereta cepat seperti itu, saudara-saudara. Indonesia maju lebih selangkah, saudara. Haleluya. Dan Wus itu saking cepatnya, katanya belum sempat naik sudah turun. Cepat sekali. Saya bersyukur karena tanpa kita pikirkan, waktu kita lagi bangun, Tuhan siapkan sarananya. Sehingga orang-orang bisa datang. Nanti akan ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Supaya orang-orang dari seluruh bangsa akan lihat seluruh peristiwa Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Melalui teknologi terkini. Dan ujungnya sorga atau neraka. Percaya Yesus, sorga. Tidak percaya Yesus, neraka. Saudara pilih mana? Kalau saudara pilih sorga, saudara masuk ke satu ruangan terakhir sebelum keluar. Dan berdirilah mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Karisma yang saya dirikan di Bandung, siap mendoakan dengan formulir mengisi terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ini menjadi cara untuk memenangkan jiwa yang sangat efektif menjelang kedatangan Kristus kembali. Ayo saudaraku, memberitakan Injil karena kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu. Amin. Ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Tak lama lagi
sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Sekali lagi, oh Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota. Siapa yang rindu ke sana? Angkat hatimu. Hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Katakan dengan iman, tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk surga. Bawa saya surga, masuk surga. Haleluya. Terima kasih untuk pengajaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Biar mata hati kami dicelikkan, pikiran kami dicerahkan, hati kami bergelora dengan cinta kepada Yesus. Kekasih hati kami akan segera datang kembali. Dunia ini akan makin buruk, tetapi kerajaan Allah yang sangat indah Tuhan sudah sediakan di langit yang baru dan bumi yang baru. Karena itu biar kami berjaga-jaga. Sementara itu kami tetap harus memberitakan Injil supaya banyak orang diselamatkan, mulai dari keluarga kami. Karena kami rindu bersama dengan keluarga ada reuni akbar di Yerusalem baru, di dalam kerajaan sorga sampai selamanya. Berkat-Mu atas gereja-Mu GBI CK7 ini dimanapun mengadakan ibadah, biar kami makin mempersiapkan diri menjelang kedatangan Kristus kembali. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara semua. Sama gembala, seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap hambanya Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham untuk firman Tuhan. Tuhan berkati Bapak dan juga keluarga yang ada. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Nanti teman-teman pengerja akan membantu saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan melalui scan kris yang ada di depan kursi atau di layar. Dan pastikan penerima atas nama kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah saya undang sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk doa persembahan dan ditutup oleh doa berkat. Karena itu kita akan berdoa persembahan terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdiri untuk doa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya
siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu juga Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami. Tiba saatnya Tuhan kami mengangkat tangan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Tuhan Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham ke tempat ini Tuhan. Terus pakai lagi lebih lagi Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkat itu ke istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kira Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GB PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi sudah terima berkat, mari katakan amin. Amin. Shalom everyone. Salah satu ajaran Hyper Grace adalah bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa kini, bahkan di masa depan. Bahkan dikatakan bahwa pengampunan Tuhan adalah sebuah jaminan yang kita dapat saat kita mengakui seluruh dosa-dosa sekali untuk selamanya. Menurut ajaran Hyper Grace, pengakuan dosa tidak lagi diperlukan. Apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang pengampunan dosa masa depan? Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami kelahiran baru dan pembenaran di dalam Kristus. Kelahiran baru menjadikan orang percaya anak Allah dan ciptaan yang baru. Keselamatan yang diperoleh pada tahap ini adalah anugerah Allah. Bukan karena usaha manusia, tapi semata hanya karena iman kita kepada Kristus. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Dan seketika itu juga menghasilkan pendamaian. Sehingga Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita sejak kita lahir hingga saat kita mengalami pembenaran. Dan kita memasuki babak baru dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya yang kita kenal dengan istilah pengudusan atau sanctification. Pengudusan adalah suatu proses bagi orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Dan seluruhnya adalah bagian keselamatan. Jadi, keselamatan adalah proses yang terjadi terus-menerus sejak kita mengenal Yesus, menerima Yesus, dan melekat kepadanya dengan menjadi murid yang setia sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Puncak dari proses pengudusan adalah pemuliaan atau glorification, di mana ini adalah akhir dari perjalanan hidup orang percaya di dunia. Dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yang dibebaskan dari kehadiran dosa dan kepada setiap orang percaya yang setia sampai garis akhir. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar pernyataan, lahir baru itu sekali, tetapi pertobatan itu harus setiap hari. Mengapa kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, kita tetap harus menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup? Tentu alasannya karena orang percaya masih dapat jatuh ke dalam dosa. Kita dapat melihat kisah-kisah di Alkitab bagaimana orang percaya pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ia tetap perlu mengakui dosanya sehingga pengampunan dari Tuhan turun. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28-31, Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk memeriksa atau menguji diri sebelum menerima perjamuan kudus. Karena ada konsekuensi dari dosa. Dalam hal ini disebutkan menjadi lemah, sakit, bahkan meninggal. Bagi mereka yang belum memeriksakan dirinya dan memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosanya. Kalau mereka sudah diampuni atas dosa masa depannya, dosa yang dilakukan setelah mengalami kelahiran baru, mengapa masih ada konsekuensi dari dosa? Di dalam Ibrani 10 ayat 26-27,
penulis surat Ibrani mengatakan bahwa akan ada penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat bagi orang yang sengaja berbuat dosa sesudah ia memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kepada jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia di kitab Wahyu, Tuhan meminta mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka agar mereka tidak mengalami penghukuman dan murka Tuhan. Dari contoh-contoh tadi, maka kita dapat melihat bahwa secara tersirat maupun tersurat, orang percaya tetap perlu mengakui dosa sebagai tanda penyesalan jika jatuh dalam dosa, serta bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi. Selain itu, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dosa masa depan atau dosa yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi bertobat dan mengakui dosanya sepanjang kehidupan rohani mereka. Pengampunan dan kasih karunia selalu tersedia bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pengakuan dosa kita kepada Tuhan bukanlah usaha untuk mempermurah kasih karunia Tuhan. Akuilah dosa di hadapan Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, dan kelegaan dari Tuhan akan turun kepada kita. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jesus for everyone.